bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase yang dor udah basi. Diriku berperisai ikan iman, diriku bersenjatakan firman, diriku semangat menggelegar, diriku tetap berdiri tegak. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata, berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, di mana ku tepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis memanah dengan api, ku sempat. Oke guys, kembali lagi bersama saya Christ All, dan ini ketua saya Ko Edi. Dalam beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda. Kenapa sih kok? Sorry. Maaf. Enggak, maaf Pak. Bosnya Bagian saya. Maaf Pak, itu kalau saya lihat kamera biasa saya langsung Sorry. Tadi saya sempat perhatikan ada gaya yang ini cukup familiar kayaknya ya. Iya, Yang benar. bisa dijelaskan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Nanti ini. silakan, Oke, Pak. kan sekarang ini TikTok lagi booming. Jadi kita sebagai anak Tuhan nggak mau kalah. Kita up to date, langsung kita ikutin TikTok, tapi tetap di jalurnya. Amin. Lagu rohani dong. Harus gitu. tetap di jalur yang benar Iya ya. dong. Jadi harus semua kembali kepada Yes. kemuliaan Tuhan. Shalom jemaat CK7 maupun CK7 dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali dalam acara Behind the Curtain. Kita masuk hari keempat yang katanya hari ini sih yang paling ditunggu-tunggu. Katanya ya. Katanya ya. Karena ada kami di sini. Ya, ada di sini nanti mereka akan perkenalkan diri lebih lanjut. Kali ini kita bersama Ko Edi dan Kak Kristal. Jadi sebelumnya mungkin kita sama-sama ambil tempat duduk ya, biar sama-sama Oke. kita bisa lanjut membahas acara ini. Ya. Jadi kita lanjut di hari keempat, pemirsa yang di rumah. Hari ini kita akan masuk dalam sesi dance. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas sesi kreatif tim secara keseluruhan, lalu ada musik dan vokal. Dan hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita akan membahas sesi dance. Pemirsa semua dimanapun berada yang sedang live streaming, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai acara ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan, untuk setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau kami boleh hari ini sebagai gereja Tuhan, tubuh Tuhan melanjutkan acara ini. Kami percaya Tuhan lewat ini semua kami gereja Tuhan, kami saling memperlengkapi, kami saling menguatkan sehingga sungguh ujungnya lewat pelayanan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan acara ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Diberkatilah kami semua biar lewat acara ini kembali Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tutup bungkus kami semua dan kuasa salib Tuhan, kami siap memulai acara ini biar nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selamat malam. Ko Edi, Kak Kristal. Selamat malam. Ini yang paling ditunggu-tunggu katanya. Tenang ya semua ya. Saya dapat info ini pemirsa udah nggak sabar banget. Semua udah nanti Unify. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin saya salah, tapi mungkin nanti mereka akan memperkenalkan diri mereka lebih lanjut. Setahu saya, Ko Edi adalah seorang profesional koreografer. Beliau juga dipercayakan oleh Tuhan sebagai koordinator atau pemimpin dari Unified Dancer. Dan di sampingnya, saya rasa seorang yang tidak kalah terkenal juga. Ada Kak Kristal, beliau salah satu mungkin co-founder kali ya, bahasa ngetopnya kali ya. Beliau salah satu yang terjun dalam pelayanan ini dari awal Unified Dancer dibentuk. Tapi sebelum kita mulai, biar sama-sama kita sama-sama saling mengenal, boleh mungkin Ko Edi dan Kak Kristal menceritakan atau memperkenalkan dirinya lebih lanjut, biar kita nggak salah nih. Coba pemirsa juga tahu. Oke, shalom semuanya. Perkenalan, nama saya Edi. Saya di sekuler sebagai koreografer dan dipercaya Tuhan juga untuk melayani di GBI PRJ. Dan sampai saat ini saya sudah ada 6 tahun di Wow, 6 tahun GBI ya. PRJ ya. Silakan Oke, Pak. shalom. Saya Kristal. Saya di Unified Dancer ini sudah dari 2009. Pertama LJLP launching album pertama, saya udah gabung. Jadi kemungkinan udah 11 tahun saya di LJLP. Di Unified. Kok LJLP? Kamu ngambil Maaf. tempat Iya, maaf. singer loh. Basa-basi aja. Nah itu tadi tentang pribadi mereka. Sekarang yang kita mau lebih lanjut, ini kan di kaosnya kelihatan nih, Iya. Unify. Iya. Nah coba mungkin pemirsa banyak yang nggak tahu Unify itu apa nama kelompok, apa nama apa, sebetulnya apa sih itu Unify? Unify itu satu grup rohani yang dibawa naungan GBI PRJ
GBI PRJ dia berdiri sejak tahun 2006, 7 Juli 2006, dan itu ada 3 orang pendiri saya yang sebelumnya, mereka yang mendirikan Unify dan meminta persetujuan Pak Gembala, dan Pak Gembala terima. Dan semenjak itu dari 2006 berkumpullah seluruh penari-penari dari, kalau kemarin musik singer dari Jabotabek, kalau kita Jabodetabek, bahkan keluar bangsa ke kota-kota yang ada di Indonesia. Iya, karena memang kadang mereka datang terus tiba tinggal di sini bilang saya dari Lampung, saya dari ini, saya mau gabung Unify, dan ada beberapa yang memang punya passion di nari langsung gabung sama Unify gitu. Jadi kita terbentuk dari 2006 sampai tanggal 7 Juli sampai sekarang. Dan berarti sama ya koridornya di bawah naungan GBI PRJ, cabang khusus 7 ya. Iya, Oke. Sempat kemarin dibahas gereja kita kan cukup banyak event. Nah, kalau secara spesifik, secara khusus peran Unify Dancer dalam setiap event itu seperti apa mungkin ya, Ko Idi dan Kak Kristal bisa dijelaskan? Gini, kalau Unify itu sebagai gini, kalau setiap event biasanya kita dari tim kreatif memberi kita konsep. Beri kita konsep, kemudian kita meetingkan. Nah, Unify ini perannya adalah yang merealisasikan. Jadi bagaimana menyampaikan pesan di dalam setiap event itu kita Unify itu harus memikirkan bagaimana dalam waktu sekian menit kita harus tampilkan apa sih pesan yang mau disampaikan oleh dari tim kreatif itu gitu. Dan dituangkan dalam bentuk tarian yes. dan koreografer secara khusus. Iya, berarti kan tetap bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya iya, pastinya seperti dengan musik, dengan mana singer, berarti dengan multimedia. Perlu ada keselarasan dan keharmonisannya. Dan karena tadi sempat bahas-bahas event juga, nah waktunya itu biasa gimana ya latihannya yang biasa dilakukan oleh Unify seperti apa ya? Karena kan tadi Ko Idi juga sampaikan juga di sekuler juga koreografer. Nah, jadi biar pemirsa tahu untuk di Unify ini biasa apa sih jadwalnya, latihannya, apa sih biasa dilakukan di luar pelayanan hari Minggu gitu? Jadi kalau Unify ini kalau ada event besar kayak HUT gereja atau Jumat Agung atau ada permintaan dari Creative Ministry untuk Unify tampil, kita biasanya ambil waktu 2 sampai 3 minggu untuk latihan khusus Unify sendiri ya. Karena nanti minggu terakhir kita akan gabung dengan semua tim kreatif gladi kotor 5 hari sebelum hari H. Terus nanti ada lagi gladi bersih 2 hari sebelum hari H. Jadi kita punya waktu 2 sampai 3 minggu untuk event besar. Itu intens ya. Nah, kalau untuk yang hari ibadah mingguan rutin itu tetap ada performance juga atau memang Unify khusus untuk event besar aja atau gimana? Oh, Unify selalu ada di setiap minggu. Kalau orang bilang engkau ada di setiap musim, Unify ada. Ada di setiap minggu. Jadi nggak mungkin kalau orang lain bilang penari nggak penting, kalau nggak ada penari ibadah jalan. Oh nggak, Unify tetap penting. Ada ada ibadah, kadang Unify nari. Gitu. Jadi biar orang tahu kalau nari itu penting gitu loh. Jadi jangan selalu di gereja manapun kadang suka sepelein. Untung Unify ada di bawah CK7. Ya. Yang gembalanya benar-benar sedetail pun perhatian kita banget. Pak Gembala pokoknya. Pak Gembala kalau nonton ini Pak. Nonton bener Pak. Jadi mungkin jadi Unify ini memang selalu kita menyembah Tuhan lewat tari-tarian gitu. Jadi kapanpun, dimanapun kita berada, di setiap ibadah, event maupun non-event, kita selalu berikan yang terbaik melalui tarian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tadi dengar kalau nggak salah ya, Ko Edi itu udah 6 tahun. Lalu Kak Kristal terjun dari 2009. Cukup lama. Dan event yang sudah diikuti juga saya yakin sangat banyak. Kalau menurut Ko Edi dan Kak Kristal, ada nggak sih event yang paling berkesan, yang memorable, yang nggak bisa dilupakan? Ada sih. Waktu itu event kita bilangnya Shadow Dance. Waktu itu ada di Good Friday. Waktu itu kita bikin satu bentuk tariannya Shadow Dance, dan itu buat kita sangat-sangat berarti karena waktu yang ini yang ditampilkan di belakang ya? Mungkin bisa kita sebut. Ini Shadow Dance. Dan kenapa saya bilang ini sangat berarti? Karena kita waktu latihannya kita aja, ini untuk Shadow Dance ini 1,5 bulan. Latihannya aja? Latihannya aja 1,5 bulan setiap hari. Dan ini adalah penari-penari yang bukan penari profesional, di mana mereka tidak bisa, bukan gimnastik, bukan penari balet. Dan di dalam tarian-tarian ini, kita harus menekuk tubuh kita untuk bisa jadi bentuk-bentuk seperti binatang, bentuk-bentuk tumbuhan, dan untuk satu bentuk aja kita butuh 5-6 orang untuk jadi satu bentuk. Di mana badan kita harus diputer-puter. Jadi setiap kita selesai latihan tuh biasanya kita udah langsung gosok-gosok pakai balsem karena sakit semua kan badannya gitu. Dan
itu kita latihannya berhari-hari dan udah sampai apa ya, kalau dibilang udah sampai capek banget gitu. Dan di sini mungkin kita bisa ngelihat seperti ini. Ini bentuk satu tumbuhan seperti ini. Ini butuh berapa orang untuk. Ini jadi ada gabungan dari orang-orang. Iya, ini padahal gabungan dari ini nih. Jadi dia Ini adalah iya. Jadi dia bergabungan dari beberapa orang untuk menjadikan satu bentuk. Ini kalau mungkin secara teknis mereka sebutnya shadow Dance, dan karena memang kita- ini iya. secara teknis lebih sulit. Lebih sulit karena Menekuk-nekuk. harus bergabung, bentuk badannya itu harus bisa fleksibel gitu loh. Jadi ini yang ditampilkan semua orang ya, bukan kita bawa poster ikan gitu. Enggak, orang ya. Ini adalah semuanya adalah Ini nyata orang berarti ya. Dan kita harus bermain dengan proyektor ya. Jadi kita bermain dengan proyektor, kita harus tahu jarak untuk setiap orangnya harus berapa Harus pas itu harus gitu pas ya. karena kita bertumpuk kan. Kak Kristal ikut juga nggak nih di sini? Ini saya ikut yang di Cubic. Nah, yang kalau yang di Cubic saya pengalaman karena Bentuk bentuk badan kan ini susah dijangkau ya kan. Kayak tadi yang hiu sebenarnya ada satu sirip yang keluar, tapi karena badan ini melebar, jadi bukan hiu, kayak dugong jadi. Nah itu jadi makanya saya ini ya tadi bilang benar-benar memorable banget ya, itu salah satu dari. Oh itu memorable-nya karena itu, karena berubah ya dari ini bukan paus, ini dugong katanya. Ya, udah. Tapi testimoni yang berjalankan ini memang benar sesulit itu ya, benar-benar katanya badannya Bener-bener harus benar-benar begini, bener Ada, harus begitu, ada sih harus bener-bener. video latihannya nanti bisa. Nah, ini ini. seperti ini nih video latihannya nih. Kita. Tuh. Ini kita Oh, waktu ini dari latihan. ambil dari belakang layar. Ya, sebenarnya ya, kita ngambil dari belakang layar. Ini benar-benar Kalau ada gabungan yang- tempo, Iya. movement, gerakan semua. Kalau nggak sempurna nggak bakal jadi Nah, dia. ini hanya tuh. kita berbentuk tangan begini aja. Oh, ada yang Karena- ini kan tangannya ada yang begitu. Iya. Nggak Karena kalau sesuai. saya pemirsa kita nggak gini cuma nonton di TV bagus tepuk tangan, ternyata Iya, di balik iya. itu semua Nah, itu ada dia. Buat ada Bapak kerja Ibu keras. YouTubers yang lihat ini mungkin lihat ih keren banget ini Pak. Kalian nggak tahu kan gimana di belakangnya yang kayak gitu susah dijangkau, yang kayak gini pulang setengah 12 malam gitu loh ya. Jadi ya tapi puji Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi ini yang paling berkesan dari seluruh event mungkin ya salah Ya. satu lah yang paling Ya, berkesan di Di antara sini event. aja kita selesai ini kan kita satu hari kita berapa kali kita tampil? 4 kali ya. 4 kali. 4 kali. Di hari terakhir di jam terakhir, di sesi terakhir itu selesai kita nari, itu semua sampai nangis karena ngerasa ini anaknya nih di sini. Mereka semua nangis, jadi udah nggak bisa ngomong, jadi semua cuma duduk. Nangis ya. Udah. Ya, saya percaya karena memang kembali lagi Unify ada karena lewat tarian kita persembahkan yang terbaik. Amin. Saya jadi berkat buat Saya banyak percaya orang bahwa terus. setiap orang memang diberikan talenta yang berbeda-beda Amin. dan mungkin memang Unify dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyalurkan bakatnya untuk memuliakan nama Nama Tuhan. Tuhan. Amin. Ya. Lanjut lagi ke event. Tadi mungkin itu event yang paling berkesan. Nah, kalau sekarang mungkin kita biasa hidup ada suka dukanya ya, mungkin ya kita melayani Tuhan, kita terlibat dalam beragam acara. Mungkin suka dukanya sebagai penari itu apa ya? Banyak orang pikir kan cuman kita taunya tepuk tangan, bagus. Nah, sebetulnya sebagai penari apa sih biasanya suka dukanya gitu? Kalau suka dukanya mungkin dibilang duka juga enggak ya, karena kita kan istilahnya bayar harga buat menjadi seorang pengerja, pelayan Tuhan. Jadi kita itu banyak kita kalau latihan untuk satu event kan kita latihan berminggu-minggu. Minggu seperti tadi ya, 2-3 Terus kita latihan itu biasanya sampai malam kan. Intens Karena berarti mereka itu banyak yang kerja juga. Jadi kita latihan sampai jam 10 malam rata-rata. Setelah jam 10 malam itu mungkin ya setiap hari gitu. Terus pada saat menjelang hari hanya acaranya. semakin dekat itu kan kita ada gladi kotor, gladi bersih. Itu pun latihannya sampai malam, sampai kadang kita pernah pulang sampai setengah 12. Wow. Dan besokannya kita harus datang ke gereja lagi. Dan kita make up itu jam 2 pagi. Make up jam 2 pagi. Dan semua harus make, karena orangnya banyak. Jadi kita ibadah yang pertama kan jam 6, jadi jam 7. Jadi jam 6 itu setengah 6 kita biasa ada JR. Gladi bersih sekali lagi untuk JR keseluruhannya. Dan itu udah harus perfect. Jadi kita harus datang pagi jam 2 untuk make up. Dari jam 2. Jam 2. Sedangkan mungkin latihannya selesai di malam sebelumnya setengah 12 malam gitu. Nah, jam 2 mereka make up, dan ya itu yang kadang-kadang buat kita kalau ngelihat mereka juga kadang-kadang mereka sampai tidur di make up pun mereka tidur. Nih kayak ini adalah salah satu, ini bentuk kepalanya ini itu berat banget. Bisa 2 kilo atau 3 kilo. Sorry, hiasannya aja 2 kepala. kilo. Jadi dan itu nggak bisa dicopot kan. Kalau udah sekali dipakai mereka jadi tidurnya pun begini, harus ini.
Wow. Kadang-kadang mereka nempel ke tembok gitu. Jadi Dan ini nggak boleh dilepas. Bahkan sambil menari pun pakai iya dong. Iya emang harus pakai kan kalau Karena harus pakai buat nari. 2 kilo. Ya. Nih, tetap cantik ya tidurnya Tidur. ya kan. Pemirsa, jadi kalau mau masuk Unify boleh. Ini tantangannya begini-begini sih sebenarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Wow. Ini berarti tidur ini di sela-sela ya, acara, di ada sela- waktu istirahat, Iya, kita. ada apa. Tapi puji Tuhan sih kita juga disupport, ada vitamin juga, Iya. tetap kita juga dapat Tetap ya. konsumsinya juga, makanan juga tetap datang terus makanan setiap Wah, ya, sesi, setiap ada setiap pertengahan. Nah tadi ngomong-ngomong make up itu kalau mungkin pemirsa mungkin sama penasaran kayak saya kali. Itu kalau cowok itu di make up juga atau gimana sih sebetulnya? Kalau cowok biasanya di make up, cuman make upnya mungkin beda ya dengan yang cewek. Kalau cowok mungkin lebih simple dari cuman pakai bedak supaya nggak kelihatan berminyak gitu. Jadi kan kalau orang lihat tetap fresh gitu di atas panggung. Tapi tetap datangnya semua jam 2 Iya. gitu. Tetap semua jam 2. Wah. Karena biasanya kita jam 2 datang, kadang-kadang jam 3 kita latihan sendiri dulu sebelum kita bergabung sama seluruh totalitas. tim. Dan saya mungkin kebayang ya, mungkin ada beberapa kan yang masih profesional. Iya. Bahkan mungkin harus ambil cuti kali ketika latihan, harus ketika ini bahkan sampai sebegitunya ya. Tapi ya saya mewakili pemirsa atau jemaat yang nonton, saya yakin bahwa semua jeripainya tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Sampai dengan saat ini saya sekian tahun bertumbuh berjemaat melayani CK7, selalu setiap acara CK7 terutama Unify Dancer selalu memberikan yang terbaik. Jadi Kak Kristal jangan sedih ya, semua yang capek-capek itu buat penari-penari yang nonton, penari penting ya. Jadi jangan mikir nggak ada penari nggak bisa jalan, nggak bisa. Kalau di Unify itu penting. Karena gembala maunya semua sama. Nggak ada yang siapa yang itu siapa, pokoknya sama. Makanya yang mau bergabung silakan di Unify ya. nanti mungkin kita bahas lanjut bagaimana cara bergabung. Iya, cara gimana. Cuman ini udah teaser-teasernya Kak Kristal ya. Oke. Saya selalu ikuti acara ini hari demi hari dan cukup ada satu hal yang menarik perhatian saya dan berapa kali saya rasa itu juga dibahas di sesi-sesi lainnya, itu mengenai tarian Gideon ya. Saya ingat kalau nggak salah 2018 waktu itu memang Gembala Sidang sampaikan mengenai kisah Gideon yang ini nih ya. Ini kalau nggak salah disampaikan, kalau nggak salah penari yang terlibat itu sampai dengan ratusan kalau nggak salah ya. benar. Dan memang mainnya tuh temponya detik hitungannya, ada kompleksitasnya mungkin. Mohon maaf saya yang ngomong tuh. Yang mana nih? Yang mana? Saya yang ngomong. Oh ini yang ngomong iya. Tapi Nah, ini biar tahu aja. Kan di makeup nggak kelihatan. tapi ini posturnya pas. Iya. Ya kalau yang kemarin kan ini yang ini benar. cocok yang ini. Makanya saya senang di sini nih. Oh, jadi dia peran sudah. utama. Nah kemarin sempat disinggung sama Ko Edi kan, mungkin bisa lebih detail secara teknis apa sih yang terjadi di balik tarian ini, kenapa membuat cukup, saya nontonnya juga heboh, ada api di mana-mana, saya lihat saya di jemaat juga orang pada nari. Apa sih sebenarnya terjadi? Jadi Gideon ini juga cukup challenge buat kita. Karena kita harus ngumpulin 100 orang. 100 ya tal lebih ya Iya, waktu itu. 100, Lebih. 100 sekitar 100 orang dan kita latih untuk nari bersamaan. Yang kita challenge adalah kita harus bermain dengan detik. Detik. Setiap langkah hitungannya detik. Dan waktu itu dari Andreas ngasih kita lagu untuk munculnya aja 2 menit. Kebayang dalam 2 menit kita harus memunculkan 100 orang. Dalam 2 menit 100 menit. orang harus on stage semuanya. Dan yang buat kita kita punya stage itu berbentuk bukit. Itu tingginya 5 meter. 5 meter kita turun gitu. Tapi ya puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan musiknya kan sangat menunjukkan, musiknya juga keren banget. Terus ya kita berlatih terus gitu. Sampai hari itu waktu kita gladi bersih kita sampai dibilang kita nggak bisa pulang kalau kita langkahnya nggak bisa sama. Wow, sampai begitunya. Karena kita mau perfect ya, kita melayani Tuhan juga harus kasih yang terbaik kan. Apapun itu kita melayani Tuhan berikan yang terbaik. Saya tuh nonton, saya ingat ada yang akrobat yang dia jungkir balik dari atas salto itu. Yang dia percayain itu bagian dari penampilan Unify juga. Iya. Oke, berarti latihannya sampai Iya. berbahaya ya, maksudnya memang harus yang profesional gitu ya. Nah, ngomong-ngomong 100 penari itu, ya kembali lagi nih, apakah artinya Unify Dancer punya total 100 penari atau 100 penari yang butuh banyak itu biasa Unify seperti apa gitu? Unify sebenarnya kita cuma 30-an. Cuman di dalam CK7 itu kita ada banyak kayak ada Junior Church, ada 316. Joshua Generation, 316. Jadi 30 itu kita tambah minta tolong dari setiap
divisi. pelayanan itu kayak Junior Church, 316, mereka ada penari-penari masing-masing. Ya kan, jadi kita minta tolong mereka untuk bantuin kita dari semua cabang, Intercon, bahkan ada HCR waktu itu, Junior Church HCR gabung, Intercon, Saint Maurice, bahkan ada yang guru-guru sekolah minggu yang bisa nari, ayo kita ajak. Jadi benar-benar pas Tuhan siapin benar-benar bisa sampai 100 penari Jadi khusus itu. untuk event yang itu mungkin menjadi lebih berkesan atau Iya. lebih challenge karena kita gabung dengan Semua- penari yang mungkin penari. yang nggak sehebat penari profesional gitu kali mungkin ya. Tapi mereka rata-rata mereka dari yang udah masuk ke dalam dancer di masing-masing divisi itu mereka memang profesional. punya Iya, background, punya ya, background. memang ada. sudah punya background ya. Dan emang setiap acara event di CK7 yang butuh penari banyak, kita minta tolong. Oh memang Ayo, biasa selalu melibatkan iya, ini memang ya. melibatkan Mungkin mereka. tujuannya juga supaya regenerasi. Memang Ya, iya, pas iya, tujuannya mereka udah seperti itu sih. umurnya bisa gabung ke langsung gabung ke Unify langsung naik gitu terus. Berarti memang dalam tanda kutip Unify juga peduli dengan generasi berikutnya pasti. ya. Karena maksudnya memang saling- pelatih-pelatih mereka yang Junior Church 316 memang dari anak-anak Unify semua. Jadi memang buat regenerasi. Berarti memang bukan sekedar melayani untuk Iya. performance atau penonton, tapi juga memastikan bahwa dancer ini membawa kemudian ini tetap ada sampai dengan generasi Iya. berikutnya Iya, gitu ya. pasti. Ya nanti mungkin Kak Kristal kalau udah tua udah nggak nari jadi ada yang gantiin Ada ya. gantinya. Oh, saya biar tua saya tetap nari kok. Tetap aja. Sama seperti hari-hari kemarin pemirsa, kalau memang ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Jadi kita tetap seperti hari-hari kemarin kalau memang ada yang mau ingin ditanyakan bisa langsung diketik di gadget atau melalui platform yang digunakan, bisa melalui Instagram atau melalui YouTube. Dan nanti jika ada waktu kami akan coba membahas pertanyaan. Dan kami percaya sesungguhnya kembali lagi lewat ini acara ini biar kita gereja sama-sama saling memperlengkapi. Jadi bukan kita lebih hebat dari yang Ya, lain, benar. Ya, bukan tujuan seperti itu, tapi sungguh kita sebagai bayi Tuhan, sebagai gereja Tuhan saling memperlengkapi Amin. satu sama lain. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Nanti mungkin kami bisa membantu menanyakan pertanyaannya kepada narasumber yang kece banget hari ini ya. Oke. Ini sebetulnya saya rasa saya bilang ini gennya CK7. Kita dari Gembala Sindang kan semua mainnya detail ya. Bahkan semuanya detail. Nah kalau untuk Unify itu sampai sedetail itu juga ya. Dan tips-tipsnya mungkin Ko Edi sama Kak Kristal sampaikan. Sebetulnya kalau menari itu hal-hal detail apa sih yang mesti diperhatikan? Jadi gini, kalau untuk detail sampai hal kecil. Jadi kita tuh kalau misal kayak seperti saya gitu, begitu terima tahu, oh konsepnya seperti ini. Jadi saya mulai mikirin, oh tariannya harus seperti ini ya, harus begini. Jenisnya seperti ini tariannya. Kostumnya harus seperti ini juga. Terus saya harus mikirin, oh ini harus cocok dengan dekor, harus selaras dengan musik, harus singernya masuk ke sini, saya harus tahu. Jadi kita harus bikin itu jadi satu kesatuan, ya mungkin kita pengen yang terbaik ya. Hal-hal kecil itu yang kalau kita tampilkan, pesannya sampai ke jemaat. Dan itu yang kita mau gitu. Sampai sekecil iya, itu. sampai properti pun kita pikirkan semuanya. Wow. Karena ya tujuannya kita mau memberikan yang terbaik, karena untuk hal seperti ini ya yang Tuhan udah kasih ya kita harus kasih Tuhan yang terbaik juga gitu. Nah kalau biasa kan tentunya kan kalau saya bayangin mungkin ada proses koki masaknya dulu kan. Nah waktu bikin detail itu kok ini biasa butuh waktu berapa lama sih? Sebelum kan tadi latihan 2-3 minggu nih. Tadi kan sebelumnya ada proses masaknya lah ya. Nah itu berapa lama sampai sedetail-detail yang tadi disampaikan? Kalau prosesnya itu biasanya bersamaan dengan kita meeting dengan tim kreatif. Begitu tim kreatif memberi konsep, gitu langsung berjalan kan. Karena kita ada meeting terus. Jadi begitu meeting dengan tim kreatif, saya dapat lagu dari Andreas, langsung kita cocokin. Oh, saya tahu musiknya seperti ini, kita langsung bikin Langsung tarian. mulai, Iya, langsung sampai mikirin sedetail itu, kostumnya juga. kostum, Terus kita sampaikan lagi di meeting. Oke, saya punya tarian seperti ini, kostumnya seperti ini. Akan seperti ini blockingnya, ya, baru kita selesai. Nah sampai ke penari, apakah kalau untuk event besar ini hanya penari tertentu kelas senior yang boleh ikut? Kalau yang ini ada seperti itu nggak sih di Unified Dancer? Oh kalau kita sih enggak, karena kita kan latihan bareng. Dia kayak tadi dibilang detail, kita kalau ada satu gerakan yang belum sama, itu akan di cleaning tadi sampai jam 10 lewat. Harusnya kita kan selesainya jam 10 nih latihan. Biasa dari jam 7 sampai jam 10. Kalau memang ada satu gerakan yang masih cacat nih, belum sama, tetap harus di cleaning lagi terus. Sampai benar-benar tetap sama dari apa yang mau kita tampilin. Jadi nggak ada yang siapa yang hebat, siapa yang ini, siapa yang nggak ada. Itu sama.
Berarti Mau penari baru pun tetap sama ya. Berarti siapapun yang bergabung pada Unify mempunyai kesempatan yang sama Iya, untuk tampil, mempunyai kesempatan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Cuma paling biasa orang lihatnya paling senioritas gitu, ada yang senior nggak enak kak ini. Tapi sebenarnya kita di Sebenarnya Unify nggak ada seperti iya, itu, sama ya. aja gitu, nggak ada. Soalnya ada yang cerita katanya ada yang begitu tuh Kak Chris. Oh siapa tuh kira-kira? Kira-kira siapa ya? Boleh lah kasih tahu. Inisialnya aja deh. Nah, bicara seni, bicara tarikan itu sesuatu yang dinamis. Tentunya ada perkembangan zaman, ada nari yang berbeda kayak tadi, ada gaya-gaya tertentu. Nah, kalau untuk tentunya kan pasti kan Ko Edi dan tim harus terus di-equip terus ya terkait perubahan. Nah, itu biasanya apa sih tips untuk penari mungkin yang sedang pemirsa sedang nonton? Gimana sih apa yang bisa kita lakukan untuk terus memperlengkapi, terus memperbaharui ide, mengikuti perkembangan zaman? Kalau dari Unify, biasanya apa sih yang dilakukan? Kalau dari kita sih biasa dari kita yang anak-anak Unify yang bisa koreo, kita paling banyak nonton YouTube atau banyak lihat referensi-referensi tim-tim dance mana gitu dan saya sekali lagi bersyukur ada di CK7 punya gembala yang perhatian banget sama kita. Oh, ininya nggak dikasih lagi? Iya, ini Pak Gembala karena salah satunya Pak Gembala kemarin waktu kita ke Cina, nggak apa-apa sombong dikit ya. Waktu kita ke Cina, Pak Gembala bilang Unify semua harus nonton satu pertunjukan yang menurut saya sih megah banget. Nah ini yang kita sama Pak Gembala di China malamnya kita diajak nonton satu pegelaran pertunjukan yang saya lihat benar-benar luar biasa benar. Ada 2 kali. Yang pertama kita nonton pertunjukan dia tuh kayak satu sepeda bisa naik 9 orang. Jadi orangnya begini dia naik 9 sampai susun ke atas. Itu yang ini di Indonesia aja nggak ada begini loh. Tapi kita Pak Dokter mau supaya kita lihat yang kayak gini loh supaya siapa tahu Unify bisa ngikutin ya kan. Walaupun ya kadang susah sih Pak, kadang permintaannya. Terus ada lagi yang malam kita pergi yang orang nari di atas air, dia tuh kayak danau gitu tapi dia bisa nari di atas kayak Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kalau ini mereka nari di atas air. Itu yang kita diajak, ya ampun benar-benar Pak Gembala pokoknya top lah. Jadi dari Dokter Yanto banyak sekali memberi support buat kita. Jadi untuk hal-hal seperti itu dia sangat mensupport. Jadi kita dikasih lihat buat kita belajar sebenarnya. Jadi kalau kita setelah melihat itu kita akan semangat belajar. Oh penari itu harus seperti ini. Apalagi buat saya itu bagus karena saya bisa melihat komposisi blocking mereka, terus saya harus melihat ide-ide ya, kayak properti harus bisa keluar dari air seperti apa dan itu teknik lampu seperti apa kan kita bisa beride dari situ kan gitu. Terus ada juga kalau Pak Dokter banyak mensupport kita untuk misalnya kita belajar keluar negeri. Wow. Ya, kita dikasih kesempatan untuk belajar waktu itu kita dikasih kesempatan belajar ke Singapura. Jadi kita bagi tim ada yang belajar di Summer Jam ya, tahu itu Summer Jam dan ada belajar yang di tempat khusus balet. Jadi benar-benar kita diperlengkapi untuk meningkatkan pelayanan kita. Ada yang juga di Jepang kita pernah Ke Jepang juga? Iya. Wah, asik nih. Kalau cerita Jepang senyum tadi ya kayak cerita Jepang, Cina gitu ya. Sebenarnya waktu ke Korea juga sombong banget sih. Sebenarnya waktu ke Korea juga mau ambil kelas, cuman karena bilang takut kecapean jalan-jalan nggak usah lah. Jadi pas yang cuma ambil kelas sih Singapura, Jepang, Cina, lihat pertunjukan. Nanti kalau mau pergi lagi Pak, boleh kita ambil. Dan satu lagi sih, kita sampai saat ini bentuk dari support Pak Dokter, kita dibikinkan satu studio. Khusus ini studio besar sekali dan studionya dengan standar internasional. Tentunya dengan semuanya lantai khusus balet. Jadi semuanya memang dipersiapkan untuk mendukung, mensupport kita semua. Tapi saya percayalah semua tujuannya baik, pasti, dan untuk menyuguhkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Justru kadang kita dikasih begitu kan beban. Pak Dokter maunya begini, berarti kita harus tampilin yang lebih oke dong kan. Tapi ya itulah bersyukur. Saya potong Ko Edi dan Kak Kristal, ternyata ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaannya, Ko Edi mau tanya dong, Unify itu apa sih? Apa ada artinya atau singkatannya atau mungkin kenapa gitu Unify? Oke, Unify itu adalah singkatan dari Unity to Glorify. Oh, ya, berarti kita itu ini, harus. mohon maaf. Ini ada nih di belakang kalau mau lihat. Open PO nggak? Boleh. Jadi artinya ya mungkin kita harus bersama-sama berunity untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ya akhirnya ya memang kita terbentuk di dalam Unify ini, kita sama-sama dari berbagai tempat, tapi akhirnya dengan satu tujuan
Kita memuliakan nama Tuhan lewat tari-tarian gitu. Jadi saya harap menjawab pertanyaannya, kalau saya coba rangkum, Unify ini adalah di bawah naungan CK7 dengan ada singkatannya tadi ya, Unity itu Glorify. Yang sungguh memang kita bersatu, kita memuliakan nama Tuhan lewat talenta yang Tuhan percayakan. Dan khususnya Unify Tuhan percayakan dalam bidang koreografi. Nah ini mungkin agak teknis ya. Ada pertanyaan, Shalom Koko, saya mau tanya apa perbedaan tamborin sama dancer? Kasih Koko. Oke. Saya mau jawab satu pertanyaan ini. Kalau dibilang tamborin dan sama dancer kita, gini. Tamborin adalah satu alat yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Alatnya ini yang kita pakai untuk menyembah Tuhan. Lewat alat ini kita pakai. Dan tamborin itu memang ada tertulis di Alkitab juga bahwa tamborin itu adalah salah satu yang dipakai untuk memuliakan Tuhan, merebanakan, dan itu udah dipakai dari zaman dulu. Kalau di tempat kita saat ini di gereja, kita tidak memakai tamborin, tapi kita justru memakai menyembah itu kan nggak harus dengan tamborin, nggak harus dengan alat. Kalau di kita bisa menyembah, memuliakan Tuhan dengan gerakan balet, dengan hip hop, tapi intinya semua adalah memuliakan nama Tuhan. Iya. Jadi mungkin kalau saya coba rangkum, tamborin itu hanya medianya. Dan di Unify ternyata menggunakan selain itu ada media lain. Tapi dulu Unify pakai kok. Unify ada. Justru di support sama Pak Gembala, kita beli banyak itu. Ada di tempat khusus kostum Unify itu masih ada tamborinnya. Tapi kalau dari Unify menggunakan banyak media. Disampaikan bahwa tamborin itu hanya salah satu medianya. Tapi di saat ini di CK7 kita tidak mempergunakan tamborin dulu. Mungkin saat ini kita lebih ke media. Nah, kembali tadi kan sempat Kak Kristal sampaikan sama Ko Edi, kita banyak lihat referensi di YouTube di mana. Nah, saya nggak tahu nih ini boleh bagi-bagi rahasia atau enggak ya, tapi kalau pemirsa yang penasaran, biasanya lihat di YouTube itu apa sih, channel apa atau keyword secara khusus apa yang bisa benar-benar memberkapi dan bagus juga untuk kita belajar gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, menurut kita yang hip hop banyak banget referensi di IG yang orang-orang latihan dance. Di YouTube juga banyak banget. Kalian mau cari yang punya Matt Stefanina, terus King Jazz itu yang urban gitu. Tapi untuk yang mau melayani ya cari YouTube Unify aja. Iya, kalau referensi luar boleh. Tapi kalau yang mau melayani Unify aja. Nah, tadi sempat disinggung ada hip hop. Nah, kalau di Unify itu kok ini bagi tim lagi nggak sih, ada tim khusus hip hop, ada tim khusus balet, atau semuanya harus bisa menguasai seluruh jenisnya atau apanya? Sebenarnya gini, semuanya tetap harus bisa menguasai. Jadi semua tim Unify harus bisa nari hip hop, harus bisa balet, bahkan harus bisa nari daerah. Karena sekarang kan banyak sekali kita nariin tarian daerah. Tapi nanti pada prakteknya nanti kita akan melihat mana orang yang lebih condong ke balet, mana yang bisa lebih condong ke hip hop, dan itu yang akan kita pilih komposisinya. Tapi secara pada basic, intinya mereka harus bisa. Secara basicnya harus bisa semua. Iya. Nanti tinggal masalah harmonisasi mungkin yang bersangkutan lebih cocok di jenis tertentu atau di bidang tertentu. Karena kita juga ada latihannya kan. Jadi dalam seminggu kita ada latihan dancer. Jadi ada latihan hip hop dan latihan balet, dan mereka harus ikut semua. Oh, itu latihan setiap satu minggu 2 kali. Satu minggu 2 kali. Iya. Dan itu maksudnya ada modulnya atau belajar untuk yang dinyanyikan di hari Minggu atau enggak. Itu ada modulnya, ada ininya, silabusnya. Oh, jadi bukan mungkin pemirsa pikir latihan yang untuk di hari Minggu tampil itu latihannya di Selasa 7 Jumat, bukan. Ada hari khusus lagi nanti itu. Oh, berarti ini Selasa dan yang Jumat ini memang kita khusus latihan wajib. Memang profesional, ada belajar kurikulumnya, silabusnya. Iya. Wow. Itu kapan pakai studio sendiri nari latihan? Nah, mungkin abis corona. Habis ini selesai kita akan pakai itu sendiri. Pakai studio sendiri. Mungkin kan. Apalagi kan ini PSBB nambah lagi. Ini makin lama lagi. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan. Nah, ada saya potong mungkin ya. Ko Edi Kak Kristal, ternyata ada pertanyaan lagi. Selamat malam Ko Edi. Ko Edi mulu ya, ini nggak ada yang nanya ke saya apa gitu. Oh ya, nanti pemirsa jadi ganti juga ke Kak Kristal. Selamat malam Ko Edi, mau tanya apa sih bedanya penari penyembah dan penari profetik? Dan gimana cara tim Unify Dancer dalam memelihara pertumbuhan rohani masing-masing pribadi? Nah, saya rasa ini pertanyaan bagus ya. Kristal mau jawab? Nggak apa, mungkin yang teknis penari profetik kok Edi, nanti saya yang jawab memelihara pertumbuhan rohani. Oke, siap. Thank you buat pertanyaannya. Ini bedanya penari
penyembah dan penari profetik. Oke, saya jawab. Penari itu adalah talenta yang Tuhan kasih buat kita. Jadi saat kita jadi penari, biasanya kita punya embel-embel, oh kita karena hobi. Atau karena kita mau mencari uang dengan jadi penari. Kalau penyembah adalah saat kita menjadi pelayan Tuhan, dan kita menjadi penarinya Tuhan, kita menjadi penyembah. Karena kita menyembah dalam tarian, gitu. Kita menyembah dalam tarian. Kalau dibilang penari profetik, sebenarnya saya bilang penari profetik itu nggak ada dibilang penari profetik. Yang ada adalah tarian profetik. Tarian profetik adalah tarian yang Tuhan kasih ke penarinya. Ini loh, apa yang Tuhan atau Roh Kudus bilang, kamu harus melakukan ini buat satu hal. Gitu. Satu contoh waktu itu saya, kalau saya dibilang penari, saya dulu sekulernya penari. Begitu saya menjadi, saya jadi anak Tuhan, jadi saya menjadi penyembah, karena saya menyembah lewat tari-tarian saya. Kalau tarian profetik, jadi saya pernah digerakkan waktu itu saya menari dengan media fan streamer, itu kipas itu. Saya lagi nari, saya dibilang, kamu nari dekat orang itu. Saya kayak digerakin menuju ke satu orang itu. Saya nari di depan dia, ternyata saya nggak tahu, pokoknya yang penting saya nari. Begitu selesai saya menari, orang itu bilang, terima kasih, saya sembuh karena melihat kamu menari. Wow. Jadi tadinya itu dia sakit yang sampai demam, yang sampai kayak nggak bisa nafas gitu, terus matanya perih. Tapi begitu saya nari, dia sembuh, dan dia bilang setelah melihat itu dia sembuh. Nah itu mungkin yang dibilang tarian profetik. Jadi ada Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk melakukan tarian tertentu. Iya, gitu. Itu sih jawaban, mungkin semoga puas dengan jawabannya. Dan diteruskan untuk pertumbuhan tadi rohani. demam, terus sesak napas, corona. Berarti kalau kita nari di depan orang itu bisa sembuh ya. Amin. Mungkin salah satu itu apa? Siap itunya. dikirim menari di... Oh boleh, di Indonesia banyak. Oke, untuk pertumbuhan rohani di Unify sendiri, Gembala selalu bilang sekarang kita udah bukan makan makanan susu, ya kan? Bubur dan susu. Jadi sekarang harus makan makanan keras. Jadi di Unify sendiri pun sekarang kita harus GBA ada, harus school, doa fajar walau online. Yang nggak doa fajar, kita selaku pemimpin harus nanya, kemana? Kenapa nggak doa fajar? Nggak bisa, harus doa fajar. Ini kenapa hari ini nggak GBA? Jadi selama 365 hari, bahkan ada orang yang seumur hidup nggak pernah baca Alkitab, di Unify kita sampai selesai satu Alkitab baca. Jadi pertumbuhan rohani kita pemimpin-pemimpin yang harus, kenapa nggak doa fajar? Doa fajar besok, atau nggak kadang kita yang teleponin. Tolong ya, minta tolong diteleponin jam 4.40, 4.45 kan doa fajar. Terus kalau nggak GBA langsung, kalau nggak WA langsung telepon. Kenapa nggak GBA? Udah berapa lama nggak GBA gini? Kalau memang dia nggak bisa taat, dikasih ke prophetic atas Unify gitu. Jadi biar ditatar gitu. Tapi so far sih sejauh ini sih Unify anak-anaknya taat semua sih. Berarti skill aja nggak cukup ya? Iya, justru skillnya nggak cukup. Jadi pernah nggak ada kendala misalkan yang bersangkutan skillnya hebat, tapi secara pertumbuhan rohani tidak mau mengikuti. Nah, tetap kita harus mendepankan pertumbuhan rohaninya berarti ya di atas kemampuannya atau skillnya. Kalau di Unify sendiri belum ada sih yang soan kayak begitu. Biasa kalau yang jago kayak saya gitu, misalnya biasa. Maaf ya. Biasa kalau yang bagus ceritanya, tapi tetap orang-orangnya taat. Jadi mereka nggak nunjukin kalau walaupun mereka pinter nari, mereka juga harus taat sama peraturan gereja, taat sama pemimpin gitu loh. Berarti penting maksudnya untuk pemirsa bahwa menari talenta tapi tetap di atas segalanya, rohani pertumbuhan tetap harus diperhatikan, dan itu di atas mungkin skill kita ya. Benar. Penari selalu penting deh, jangan bilang penari nggak penting, itu aja. Jadi kita tetap sih, biasanya kita tetap periksa sih, kayak mereka baca Alkitab nggak tiap hari. Jadi mereka harus bikin report. Oh, harus report dan kita yang periksa setiap hari. Reportnya kita harus periksa setiap hari. Terus mereka dalam 1 minggu mereka harus doa fajar 4 kali. Itu harus. Dan memang harus dipantau. Dan kalau kita lihat absennya ternyata nggak sampai itu, kita harus kasih tahu lagi. Terus ya. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Tanya dong, untuk kostum, apakah ada desainer dan penjahit khusus? Dan bagaimana penyimpanan atau pemeliharaan untuk semua alat dan aksesorisnya? Apakah disimpan oleh masing-masing anggota atau bagaimana penyimpanannya? Oke. Untuk kostum, kita memang ada, karena dulu ini ada punya satu manajemen dance, dan memang kostumnya juga dijahit sendiri. Jadi memang
udah kita serahin ke ketua untuk kostum, untuk aksesoris kita simpan di tempat Unify. Jadi memang Unify punya ruang kostum sendiri sebelumnya, dan nanti akan dipindahin ke studio yang baru, udah semua. Dan itu nggak mungkin setelah nari kita bawa pulang sama anggota masing-masing, dicuci dulu yang biasa-biasa. Kalau yang kostum kayak tarian kayak tadi nari daerah itu langsung dibalikin karena mungkin dia kan ada cuci sendiri. Tahu jadi itu tekniknya. disimpan properti milik Unify, Iya, gitu. Jadi properti tidak milik ke Unify. pribadi ya, maksudnya Enggak, memang milik Unify harus dan ada, ya. memang dikelola secara profesional ya, berarti ada ruangan khusus, ada perawatannya, benar. dicucinya, Iya, benar, segala benar, macamnya. Oke, jadi sangat menarik. Saya sangat ini mengenai pertumbuhan rohani juga dijaga ya. Saya rasa itu sangat penting ya. Lalu ada lagi pertanyaan berikutnya, Ko Edi, saya lihat Unify Dancer penampilannya lebih banyak dalam bentuk modern dance. Apa betul? Lalu bagaimana dengan tarian lain seperti tari adat dan lain-lain? Sebenarnya kalau di Unify sendiri semuanya rata. Jadi karena ada yang kita bilang worship, tarian yang dengan slow beat atau dengan yang upbeatnya kita bilang hip hop itu ada. Dan ada saya kalau juga di untuk situ. tarian adat memang kita semua harus belajar karena belakangan ini memang kita lagi terus-terusan dengan Tari adat, tarian daerah seperti yang digambar. yang kita bilang bahwa Indonesia lagi memuliakan Tuhan. Indonesia memuliakan Tuhan. jadi Ini ada terus aja. message-nya Iya, ya. harus ada message-nya bahwa dari daerah-daerah ini semuanya memuliakan Tuhan. Ini dari Kalimantan. Jadi ada berbagai daerah yang kita Dan ini memang tampilkan. narinya kalau saat Kalimantan benar-benar dari Iya, Kalimantan. benar-benar. Jadi bukan sekedar kita sebut dari Kalimantan, enggak begitu kita memang. belajar memang benar-benar Profesional benar. karena kebetulan dulu saya memang di sekuler memang belajar tari daerah, jadi tahu setiap wujud tari Berarti, daerah. menjawab ya bahwa di Unify nggak hanya selalu yang Nggak, hip hop ya, nggak. tapi Harus ada ada tari kalanya daerah. malah justru kenyataannya belakangan ini kita banyaknya tari adat karena kita lagi membawa message Indonesia. Sebenarnya nggak hanya itu, malah kalau misal kita di Chinese New Year kita harus belajar Chinese dance juga. Jadi memang kita dituntut untuk bisa menari semuanya. Sesuai ininya ya. Iya, sesuai dengan eventnya. temanya. Gitu. Shalom Kak, ada pertanyaan lagi, cukup banyak juga, cukup antusias nih pemirsanya ya. Saya nggak salah kan, bener ini yang ditunggu-tunggu, ini memang benar-benar ditunggu-tunggu. Banyak perhatian hari ini. Perasaan kemarin dikit deh pertanyaannya. Apa hari ini banyak ya? Shalom Kak, saya mau tanya nih, jadi tim dancer udah mulai persiapan tampil ibadah-ibadah kapan ya? Kemudian tim Unify beda ya dengan TikTok? Makasih. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah udah mulai persiapan nih untuk ibadah-ibadah berikutnya? Kan sana kan mungkin online, nah, apakah gimana ke depannya? Dan apakah tim Unify ini beda dengan TikTok ya? Atau mungkin coba dijelaskan. Kalau untuk persiapan tampil di ibadah, memang kita selama masa PSBB ini, kita tetap di rumah, kita tetap aktif. Jadi kita tetap bikin tarian, meskipun kita jauh-jauhan, biasa saya bikin tarian, kemudian saya share ke mereka. Dan saya minta mereka kirim videonya ke kita, dan kita compile jadi satu video. Dan itu memang yang kita lakukan sekarang ini, buat nanti bahan nanti begitu kita udah mulai tampil pelayan lagi, kita udah punya gerakan baru gitu. Jadi kita nggak diem aja di rumah gitu. Jadi kita tetap aktif terus. Kalau tadi pertanyaan berikutnya adalah Unify, nah Unify adalah penari-penari yang kita memang melayani Tuhan dan kita menyembah lewat tarian. Kalau TikTok kan hanya sekedar ya buat fun, buat seru-seruan, buat hura-hura. Tadi kalau tadi di awal kita TikTok ya karena kita bilang bahwa ini TikTok adalah sudah booming dan kita up to date dengan keadaan sekarang, dan tapi kita tetap di jalurnya, kita dengan pakai lagu rohani kita bisa bikin TikTok juga. Why not gitu kan? Kalau itu jadi viral kan lagu rohani bisa diviralkan jadi TikTok kan. Oke. Jadi saya harap menjawab, kita juga coba klarifikasi bahwa Unify ini bukan sekuler, bukan. Kita sini bukan. tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Benar. Kalau memang tadi sempat disinggung TikTok, murni supaya kita terus memperlengkapi kita, dan tujuannya sama, kita mau memuliakan nama Tuhan lewat tari-tarian kita. Ya. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang membuat kita harus update knowledge kita, tapi sungguh balik lagi tujuannya adalah unity to glorify. Benar. Amin. Ya. Oke, jadi mungkin kita pause dulu pertanyaan, kita masuk ke dalam pembahasan mungkin yang lebih khusus. Nanti pada waktu tertentu kita akan buka pertanyaan lagi, atau mungkin sekarang pertanyaannya kita tampung dulu. Nanti akan tetap kita bahas. Oke, tadi udah sempat dibahas kalau latihan ada reguler ya, Selasa dan Jumat. Nanti kalau untuk ibadah Minggu ada latihan khususnya lagi, dan kalau event ada latihan khususnya lagi. Nah,
Mungkin kita kan bicara event ini kan gabungan. Jadi tadi disampaikan kalau udah ada event, udah ada tema, masing-masing kerja sendiri-sendiri. Pernah nggak sih ada kejutan lah? Misalnya udah hari yang ngumpul, ternyata semuanya beda-beda. Loh, yang ini apa, sedangkan kan waktu udah mepet tuh. Nah, pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Dan biasanya kalau seperti itu, apa sih yang dilakukan gitu loh mungkin? Kalau kita biasa selalu ikutin lagu sih, kayak ada yang lagu selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Jadi kalau kita udah dikasih nih sama tim kreatif, ini ya Unify, oke. Gladi Kotor, nah kok beda gitu. Entah dia aransemennya beda atau kita harus ngiringin orang yang nyanyi atau apa gitu, beda. Akhirnya udah kita rubah, ngumpul lagi, ngumpul jadi Blood. Selesai udah latihan, ketemu JR. Selalu baru berubah lagi. Nah itu saya nggak tahu ya, itu pemusik apa singer, nggak ngerti lah utusan mereka lah ya. Pokoknya ya itu selalu baru setiap pagi begitu. Bahkan kadang ada yang, aduh kita jangan latihan untuk ini deh, gladi resik pas hari H aja. Apalagi takutnya hari H berubah lagi paginya, kita yang ribet gitu loh. Paling ya itu tantangannya itu doang sih yang selalu baru tiap pagi. Dulu. Jadi gini, jadi setiap event kita biasanya kan terima musik. Waktu terima musik dari pemusik, dari musik direkturnya, kita terimanya musiknya masih mentah. Jadi yang belum ada musik lengkapnya, belum ada alat musik lengkap dan belum ada penyanyinya. Kita latihan 2 minggu. Begitu kita ketemu Gladi Kotor, udah dengan penyanyi, dengan musik yang aslinya, ternyata beda. Yang harusnya kita pikir ini, oh ini nggak ada penyanyi ya, ternyata itu ada vokal. Kita beda lagi. Jadi kita harus rubah. Begitu kita ngerubah, dan biasanya di hari H, sebenarnya bukan masalahnya bukan di musik atau di singernya sih. Kadang-kadang saya sih yang banyak yang berubah ya. Dan saya tiba-tiba kepikir kalau ada tuntunan Roh Kudus bilang, oh kamu harus ini tariannya. Saya harus bilang sama mereka saat itu juga, rubah tariannya. Harus begini gitu. Jadi nggak tentu untuk nggak harus apa ya strict begini. Tapi kalau kita dapat tuntunan, oh harus begini biar kelihatannya ini, saya harus ikutin. Tapi kan akan ada risiko itu merusak dinamika atau harmonisasi yang sudah latihan sebelumnya, dan itu memang dalam tanda kutip Ko Edi berani ambil risiko itu karena memang Ko Edi dengar Roh Kudus tuntun. Kalau dituntun untuk seperti itu, saya yakin pasti mereka juga bisa. Dan puji Tuhan selalu bisa ya. Dan nggak pernah. Dan kita biasanya memang latihan dan selalu, dan mereka mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi hari H, kalau itu yang event ya. Kalau yang pelayanan biasa, bahkan hari H tiba-tiba ganti lagu. Pelayanan biasa. Tapi ya udahlah kita. Tapi saya percaya bahwa itu pentingnya kita jaga pertumbuhan rohani. Ya, Saya pikir kalau rohani kita terus dewasa bertumbuh, kita terkonek satu dengan yang lainnya, dan saya percaya lewat unity itu justru bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, bicara mengenai kendala cedera. Nah, kemarin kan kalau vokal suara hilang. Nah, pernah nggak ada kejadian atau apa sih biasa tipsnya kalau latihan intens itu biar nggak cedera atau apa untuk memitigasi risiko tersebut? Mungkin bisa di-share tips-tipsnya? Sebenarnya kalau cedera kita nggak pernah ya, karena memang sebelum nari pun kita jam 6 stretching dulu pasti. Jam 6 stretching masing-masing, kalau event stretching masing-masing. Kendalanya kalau pribadi saya biasa lantai licin. Kalau ada event terus ada asap kan itu jadi air kan. Biasa itu licin, saya pernah kepleset soal itu. Kendala yang kedua, saya paling serem sama peniti. Peniti. Iya, karena kalau saya biasa nari 2 tarian di awal sama akhir, otomatis kan harus buru-buru ganti baju tuh, jadi baju. Kadang badan udah segede ini kan kadang suka nggak muat, jadi pakai peniti. Lagi nari-nari penitinya kebuka plak. Jadi narinya begini nih. Jadi ketusuk-tusuk. Ya itu yang jadi kendala buat saya sih. Yang lain biasa kalau kendala katanya 2 kilo itu sampai sakit kepala, propertinya, ada yang kepleset nari-nari depan kue ulang tahun. Ya, itu sih paling kendala. Kok dia udah mau menambahkan? Kalau suka ya itu memang satu itu resiko dari kita sebagai penari ya. Memang kalau penari itu memang ya begitu. Apa adanya, orang nggak boleh tahu apa yang terjadi di belakang, di atas stage itu, apa orang nggak boleh tahu. Yang penting kita harus tampil, harus senyum, dan tetap orang nggak bisa ngelihat apa-apa. Cuman kayak kemarin kita pernah satu penari lagi lompat, dia jatuh dari atas, jatuh sampai berdarah, cuman dia ya udah tetap melakukan yang hampir selesai gitu. Kembali lagi memang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya diberkati sekali lewat Unify Dancer. Oke. Animo pemirsa sangat tinggi. Kembali lagi ada pertanyaan yang masuk.
biar kita lihat. Semoga pertanyaannya menuju ke Kak Kristal ya. Sampai kita Edi mulu, ganti dong. Selamat malam, Ko Edi lagi ternyata. Ko Edi, dalam suatu event bagaimana seleksi pemilihan dancer, mana yang tampil di event tersebut? Apa kriteria yang dipakai agar dancer tersebut dipilih tampil? Kristal mau jawab? Oh, enggak apa-apa. Kalau udah ada namanya itu saya tersinggung nanti. Saya jawab. Oke, saya coba bantu jawab. Dalam suatu event, biasanya kita memilih dancer berdasarkan apa yang akan kita tampilkan. Misal tariannya, saat itu tariannya dalam satu event tuh tariannya lebih ke slow beat ya, yang misal kayak balet gitu. Jadi kita akan pilih penari-penarinya yang harus sesuai dengan kriteria itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa tarik anak-anak yang biasa tidak pernah nari, yang bukan tidak pernah, yang biasanya nari di hip hop, kita bisa libatkan mereka juga. Karena kita pengen juga mereka harus bisa menyembah. Karena dalam satu konteks untuk tarian balet itu lebih intens, untuk hubungan kita ke Tuhannya lebih dekat gitu dalam kita menyembah. Itu sih. Berarti sebagai pemimpin Kak Kristal dan Ko Edi tahu profil penari-penarinya dan itu akan disesuaikan dengan konsep menarinya ya. Dari audisi kita udah lihat sih. Dia kemana. Memang benar-benar pemimpin harus mengerti memang ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan tetap dilibatkan juga karena memang untuk knowledge-nya supaya makin diperlengkapi semakin ini. Oke, pada lagi pertanyaan kalau nggak ada, ternyata ada. Shalom, selamat malam. Tarian profetik apakah sama dengan dancing in the spirit? Dancing, ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa tarian profetik itu yang kita menari mengikuti dari arahan dari tuntunan Roh Kudus. Dancing in the spirit juga begitu, sama. Jadi apa yang kita tarikan, kalau kita dengar dari Tuhan, oh kamu harus menari ini, gitu. Kita harus nari. Atau Tuhan bilang, misalnya Roh Kudus bilang, oh blockingnya harus kita bikin arah panah gitu. Kita harus ngikutin apa kata itu. Jadi bukan hanya saya, kalau tiba-tiba di situ ada leader kita yang dalam satu tarian pasti ada leadernya. Begitu leader itu bilang, kita bikin arrow, kita langsung harus bikin arrow. Kita tahu. Nah, seperti itu sebenarnya dancing in the spirit. Atau kalau dancing in the spirit sendiri dalam pengertian kecil adalah dia menari seperti orang, kalau kita biasa kan kita berbahasa roh ya, tapi dia itu ngikutin roh, ada tuntunan, ada urapan dari roh khusus, dia nari sendiri, itu dancing in the spirit. Kalau tarian profetik adalah tarian yang kita mengikuti kayak bisikan, oh kamu harus begini, kamu harus begini. Perbedaannya itu sih. Kalau dancing in the spirit ya dia menari sesuai dengan ini seperti bahasa roh, cuman kayak dibahasakan dalam bentuk tari-tarian yang disebutnya tari-tarian ya. Sedangkan mungkin kalau yang lain memang ada tuntunan roh dan kudus. Kalau untuk tari profetik ya kita menari tetap menari seperti biasa, tapi harus ada komandonya. Kalau yang dancing spirit benar-benar kita menari sendiri, lepas tarian, memang kita mengikuti kita benar-benar dengan ada Roh Kudus yang mengguiding kita nari. Nah, pertanyaannya lagi, Shalom Kak, mau tanya, Unify terima orang dari luar juga atau hanya jemaat yang sudah terdaftar di CK7 aja? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau Unify sebenarnya terima dari segala penjuru bumi, kita terima. Iya, yang pasti ya kalau memang mau melayani di Unify, salah satu syarat kita memang harus jadi jemaat. Jadi kalau kalian masih berjemaat di luar, terus mau gabung Unify, mau nggak mau, kita terima surat pernyataan dari gereja sebelumnya, bahwa menyatakan mau keluar dan mau gabung di Unify. Jadi biar nggak selek gitu loh. Jadi intinya ini memindahkan jiwa dari terang ke terang sih sebenarnya. Gitu. Yang merindu melayani. Mungkin harus bertumbuh berjemaat, harus tertanam ya. Saya rasa mungkin message-nya harus tertanam. Nggak mungkin dia ada Unify tapi masih jemaat lain, gereja lain kan. Karena kita percaya bahwa ketika kita tertanam, baru kita bisa bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh adalah dinyatakan ketika kita putuskan untuk melayani Tuhan. Oke. Hai kakak-kakak, apakah penari gereja boleh menjadi penari juga di sekuler? Dan apakah boleh latihan menggunakan lagu sekuler? Nah, saya rasa ini pertanyaan yang mungkin jadi perdebatan ya. Atau mungkin kalau menurut pengalaman atau sharing Ko Edi dan Kak Kristal, sebetulnya boleh nggak sih ketika kita nari secara di gereja, boleh juga nggak masih nari sekuler? Oke, saya coba jawab. Jadi gini, untuk menjadi seorang penari sekuler atau penari gereja, itu tidak ada masalah sih sebenarnya kalau dia mau menari di sekuler atau di gereja.
Tapi saat dia memutuskan untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya, jadi full time, benar-benar sepenuhnya dia melayani Tuhan, dia akan lepaskan yang sekuler, dia akan menjadi penari gereja. Dan di saat dia menjadi penari gereja, dia akan lepas semua yang dari dunia itu dia akan lepaskan. Dengan termasuk sendirinya, termasuk tidak menari dengan lagu-lagu sekuler dan sebagainya itu. Memang saat ini emang susah sih untuk belum apa ya, susah untuk ada orang yang mau melepaskan benar-benar itu mungkin belum. Tapi kalau saat dia mau melepaskan benar, dia harus lepas semuanya. Dia nggak boleh dengar lagu sekuler dan benar-benar tune di dalam satu di lainnya Tuhan itu, di jalurnya Tuhan. Ya, saya setuju sih karena memang kita melayani itu bicara sikap hati. Benar. Ketika sikap hati kita benar melayani Tuhan, melayani gereja, pasti dengan sendirinya kita akan meninggalkan. benar. Ya, saya rasa itu penting. Bukan hanya, saya rasa ini melayani semua bidang, kembali lagi adalah sikap hati. Ya, benar. Ya. Shalom Kak, mau tanya Kak Kristal. Aduh, ada Kak Ini Kristal. bahasa roh deh kayaknya ada nama disebut. ya. Shalom Kak, mau tanya Kak Kristal, kalau nari di atas panggung suka lupa-lupa nggak sih? Terus gimana ngatasinnya kalau tiba-tiba lupa? Kalau ini suka lupa biasa kalau saya di awal. Di awal pas mau ibadah minggu, kalau pas mau nari karena euforianya kan jemaat, terus karena kita terlalu excited pengen nari. Jadi pas nih awalnya apa nih, tiba-tiba ngeblank gerakannya. Ya udah, balik lagi ke sikap hati. Profetik aja. Profetik aja nyembah karena karena memang saya leader. Jadi kalau pas lihat teman-teman saya lihat lagi nyembah, ya udah berarti untuk di part itu kita lewatin dulu. Nanti saya ingat lagi deh. Ya, balik lagi ke sikap hati aja sih sebenarnya. Jadi jangan biar nggak kelihatan juga lupa, nyembah aja dulu. Gitu, tapi ya memang lupa bener. Tapi tetap terhubung Tapi tetap, dengan Roh Kudus ya waktu kita tetap ya menari. supaya jangan melenceng gitu. Gitu sih. Oke. Semoga menjawab. Ternyata ada lagi pertanyaannya. Wow, ini benar-benar ditunggu-tunggu ini. Luar biasa. Shalom, apakah kriteria untuk jadi unified dancer? Apakah ada batas umur, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain? Apakah harus fleksibel dan berkemampuan basic dance? Sebasic apa yang dibutuhkan? Terima kasih. Oke, saya jawab. Untuk menjadi untuk bergabung dengan unified dancer, sebenarnya kita tidak menentukan dia tinggi badannya berapa, tapi terus berat badannya berapa, tapi ya tetap harus disesuaikan ya, biar kalau terlalu besar juga dia nggak bisa bergerak, lincah gitu kan. Tapi satu hal yang pasti kenapa berat badan? Tapi satu hal yang harus kita pastikan bahwa begitu dia mau bergabung dengan unified dancer, dia harus berkomitmen untuk melakukan doa fajar. Itu yang paling penting buat kita. Dia harus mau menara doa. Dia harus mau GBA. Dia harus mengikuti komitmen latihan, jadwal latihan kita seminggu 2 kali plus latihan untuk pelayanan. Itu yang paling penting dulu. Saat dia mau melakukan ini, baru kita tarik dia untuk audisi. Begitu dia bisa audisi selesai, dia harus masuk dulu masa Uji coba. Ya, iya, gitu. dia probation dulu. Training dulu. Biasanya sih saat masa training itu ada yang berguguran. Karena sikap hatinya ya. Karena nggak tahan mungkin dengan doa fajar, menara doa yang diharuskan harus datang, ini harus berapa kali seminggu, itu yang mungkin bergugurannya di situ. Tapi itu seleksi memang namanya. Ya, memang seleksi alam ya, yang kalau udah nggak kuat ya udah dia akan mundur. Dan saat yang bertahan itulah yang akan kita pakai sebagai penarinya unify gitu. Dan karena kita selalu, seperti saya selalu bilang bahwa DNA gereja kita adalah doa, pujian, penyembahan. Jadi yang kita utamakan adalah mereka harus sangat dekat. Mereka harus baca Alkitab, mereka harus dekat dengan Tuhan, harus doa fajar. Karena saat nari mereka itu harus menyembah terus kan. Connect ya. Iya, mungkin saya punya satu video yang mungkin. Nah, ini salah satu penari yang dia menari, dia menyembah dalam tarian. Mungkin bisa dilihat bedanya dengan orang yang nari biasa, dan ini dia tuh menyembah. Jadi benar-benar nyembah dalam bentuk tarian Ya, gitu ya. dia tuh menyembah dalam setiap dia nari, dia menyembah. Itu yang kita inginin terus di semua penari Unify harus seperti itu. Wow. Jadi saya rasa mungkin ini yang membedakan Unify, Dengan- artinya bahwa tidak hanya tentang skills, tapi Ya, justru yang dibangun rohani. adalah Ya, rohaninya benar. dulu. Ya, benar. Doa fajar, Yes, menara doa, baca Alkitab secara reguler, dan memang itu mungkin saya bilang diutamakan lebih dari Skillnya dulu. gitu Kalau mungkin skill ya. kita bisa ajarin Kita mereka. bisa latih. Iya. Tapi kalau bicara sikap hati, mungkin itu yang Jadi
biasanya mereka udah harus itu dulu, ikutin aturannya itu, baru dia harus bisa kita ajarin. Untuk skillnya mah kita bisa latih dia untuk latihannya. Ya, ini dia. Yes. Dan mungkin pemirsa sekarang bertanya-tanya ya, kayaknya susah amat gabung Unify harus ini. Tapi kalau dari Ko Edi dan Kak Kristal yang jalan ini, apakah jadi beban nggak sih ketika harus doa fajar dan lain sebagainya? Sebenarnya kayak selalu Pak Dokter bilang, udah taruh aja dulu, maksudnya kayak jalanin dulu aja, lama-lama bosan, lama-lama kalaupun kita nggak ngelakuin, kita bilang kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh, ya doa fajar. Kita udah selalu kan, kayak Pak Dokter bilang, saya mau khotbahin 7 kali juga, biar kalian benar-benar tanam gitu. Lama-lama kalau nggak ada itu, oh iya benar ya, oh iya benar ya, oh iya benar. Dan itu yang kita rasain. Kadang kalau nggak doa fajar kayak kebablasan nih, pernah, ya kenapa bisa kebablasan gitu, padahal udah prepare banget. Karena memang udah apalagi sekarang udah online kan, jadi benar-benar harus 6 kali, benar-benar. Ya itu aja sih, nggak jadi beban, justru malah jadi kayak rasa kehilangan gitu kalau nggak ada. Beban sih enggak sih ya, mungkin karena itu adalah satu bentuk dari apa ya, penyerahan diri kita, pelayanan kita harus menyerahkan diri, iya, harus dengan itu. Kalau kita namanya ekspresinya cinta kita ke Tuhan kan, jadi saat kita mau itu ya kita harus total. Tuh. Tapi ketika kita belajar mengalahkan daging, justru kita malah pengen ya, kalau ini malah jadi ada yang kurang ya. Oke, angin berubah. Kayaknya sekarang pertanyaannya ke Kak Kristal semua ini ya. Oh, terima kasih. Shalom. Terima kasih ya semua. Shalom, mau tanya buat Kak Kristal. Pernah nggak sih ngerasain grogi pas lagi ada di panggung? Dan gimana cara ngatasinnya? Ada tadi waktu mau TikTok. Sebenarnya justru tadi ini pas mau syuting ini saya grogi banget. Makanya saya bilang mending saya kasih 7 lagu, 10 lagu buat saya nari dibanding saya harus kayak gini. Nah, sebenarnya kalau untuk di panggung saya jujur nggak pernah grogi. Nggak tahu, mungkin karena pengen tampil banget gitu. Nggak pernah grogi. Jadi gimana, mungkin kalau mau mengatasi grogi di panggung, enjoy aja sebenarnya. Pas udah mau nari tampil, enjoy aja, udah prepare sebelumnya, hafal gerakan, udah pemanasan, jadi itu pasti groginya akan hilang. Mungkin kalau yang grogi yang pertama baru gabung grogi, sebenarnya nggak apa-apa, itu wajar, manusiawi kan. Tapi kalau udah biasa terus grogi, kayaknya harus itu lagi, belajar lagi aja sih. Tapi lepas aja ya. Jadi saat nari nggak jadi beban ya, ya, benar-benar ya, kita lepas aja. Udah siap persiapan. Yang penting kan? persiapannya ya. Oke. Nah, kalau mendadak suka salah gaya gitu, gimana biasa tipsnya? Biasa kalau mendadak suka salah gaya, 1 kali 8 pertama itu gerakan itu kita ya udah biarin aja dulu. Tempat aja diam-diam. Padahal yang lain lagi bergerak nih. Baru langsung gerakan kedua lagi. Ikutin triknya ya, tapi jangan sampai salah sih. Jadi yang penting persiapan matang, begitu hari H lepas saja, berserah, berharap kepada Tuhan. Amin. Shalom Kak, apakah anggota Unify Dancer ada persekutuan tersendiri khusus? Mungkin ada komsel atau ada kul khusus atau gimana? Unify punya kul seperti ya, ada kita kul selalu ada. Jadi setiap 1 bulan kita selalu kul. Jadi kita selalu bertemu dulu. Kalau sebelum masa kemarin ini kita selalu kumpul untuk doa bersama, kita puji menyembah. Kan kita biasanya cuma nari, tapi ini kita harus benar-benar khusus untuk kayak dengar firman-Nya juga, kita muji, kita nyembah sama-sama, itu harus ada. Jadi memang harus ada ada. Ya. Cool. Jadi, tapi kalau masa sekarang ini ya kita pakai online seperti. Jadi latihan-latihan tapi ada pertemuan rohani juga tetap ada ya. Mungkin orang bilang kok sebulan lama banget sih. Bukan lama banget ya, karena kan tiap minggu kita ketemu 2 kali, Selasa Jumat. Itu udah ketemu terus intens, jadi kayak berfellowship juga. Makanya untuk pertumbuhan rohani kan udah ada juga nih, jadi sebulan baru ngumpul, ngundang pembicara kayak pembicara gereja, pengajar komdiundang buat khotbah kita, melengkapi ya. Iya, melengkapi. Tapi kalau pertumbuhan rohani memang dipantau hari demi hari. Harus baca Alkitab. Kita periksa terus. Nah, ini mewakili para pemirsa, rindu melihat performance Unify, bisa bikin online nggak? Seperti yang sudah disampaikan Ko Edi. Ada mau rencana memberikan suguhan khusus online? Ada. Wow. Saya pernah sudah punya ini, jadi kita memang akan bikin saya punya ide sih memang untuk bikin, mereka pakai kostum semua dari rumah masing-masing, terus kemudian kita akan nari sama-sama, ya kita bikin. Wow, memang sudah terpikirkan. Ada ya, berarti kita tunggu nanti ya. tunggu ininya tapi aja nanti. Tips, Kak Kristal ikut nanti di performance itu. Harus. Itu pasti nggak mungkin. Kalau nggak ada saya itu nggak akan berjalan, nggak akan jadi. Kak, bagaimana cara anggota Unify beribadah saat ada event di ibadah? Nah, ini mungkin gimana kalau dia pelayanan, ibadahnya gimana di hari Minggu?
Kalau kita ada pelayanan di hari Minggu, 4 kali ibadah, 4 kali pelayanan, 4 kali harus ikut ibadah. Oh tetap Ya. ibadah ya. Harus Jadi ibadah. bukannya kalau nggak nari makan di Oh, bawah nggak kayak yang lain kalau selesai nari terus ke belakang. Nggak. Maksud saya nggak sebutin ya yang lain aja, jadi biar nggak kontroversi. Ya kan? Jadi nggak kayak yang mungkin ada yang lain abis selesai pelayanan turun makan atau kemana. Kalau kita nggak, gembala suruh harus ikut ibadah, 4-4-nya harus ibadah. Jadi semua Makanya- sih dari pemusik juga, singer semua. Jadi begitu kita selesai melayani di Praise and Ya. Worship, kita harus masuk ke ruang ibadah, kita harus benar-benar ibadah. benar-benar ibadah. Dalam 4 kali ibadah, kita harus 4 kali Iya. ibadah. Makanya kadang 4 kali, pulang-pulang ya, benar. suka ngambang. Malaikat kalah loh, udah 4 kali udah pulang-pulang berjalannya gitu. Udah rohani banget nggak sih? Jadi mungkin saya jawab bahwa memang Unify saat kita melayani yaitu ibadah kita juga. Iya. Jadi tidak ada alasan kita tidak Tidak, ikut iya. ibadah, Ya. bahwa memang selalu harus ikut Oke. ibadah. Oke. Nah, sekarang kita stop dulu pertanyaannya. Kita akan Kebanyakan masuk ya. ke dalam Kebanyakan. sesi berikutnya. Nah, tadi sempat dibahas bagaimana cara join dengan Unify dan saya rasa itu sudah dibahas cukup ya. detail. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya Unify itu organisasi besar. Tadi disampaikan ada 30, Besar banget. belum ditambah ada yang junior Ya. church. Nah, pergesekan saya rasa manusiawi kalau itu ada. Ya. Ya, kita bahkan normal lah kita adu pendapat, adu apa. Nah, tips untuk mungkin dari pemirsa yang punya organisasi besar. Nah, bagaimana sih kita memitigasi, menyikapi itu? Karena kan pasti semua mau idenya konsep begini, semua mau begini dan dalam seni kan saya yakin nggak ada benar salah gitu kan. Nah, biasanya gimana kalau untuk menyikapi ini? Biasanya kalau di Unify ada perselisihan gitu, pasti saya atau Kristal langsung menengahi, karena kita sebagai leader kita harus langsung menengahi mereka, dan kita maunya saat itu juga sebelum hari pelayanan tiba mereka harus sudah selesaikan semua masalah. Jadi saat pelayanan pun udah nggak ada masalah apa-apa lagi dan kita bisa melayani dengan benar-benar jadi berkat buat banyak orang itu sih. Berarti memang saya Ya kayak kita ikutin Alkitab aja, kalau ada hati nggak tenang, tinggalin pelayanan, terus selesai dulu baru pelayanan, biar kelihatan rohani Ini banget. pasti ada sih, Jadi kalau itu memang pergesekan pasti ada lah. tapi yang nggak mungkin harus nggak. dilakukan kita rekonsiliasi. benar. Iya, Yang penting rekonsiliasi. saat kita ibadah Iya, tidak boleh ada gesek, Iya, tidak benar. boleh ada dendam, Iya dong. tidak boleh ada apa-apa ya. Wow, saya rasa itu bukan suatu hal yang mudah ya. Bukan Tapi, banget, bukan lagi benar. Nah, saya pikir ini kita bahas mengenai sesi dancer. Ya. Ya, saya rasa mungkin kerinduan orang bertanya, apakah nari itu hanya untuk orang tertentu? Apakah memang nari itu hanya ya memang orang-orang yang memang ada bakat, atau sebetulnya menari itu memang itu untuk semua orang atau gimana sih Ko Edi? Karena banyak orang berpikir ya nari itu porsinya dialah, saya nggak bisa. Nah, sebetulnya kalau pandangan Ko Edi gimana? Karena kan tadi dibahas kita nari itu menyembah lewat tarian. Nah, gimana sih kalau menurut Ko Edi? Jadi kalau menurut saya sih semua orang sebenarnya bisa nari. Saya kalau bilang saya nggak bisa nari, enggak, harus bisa. Kalau kadang-kadang kan kalau kita lihat kita lagi ibadah, kita ngelihat orang lagi ibadah, kita nggak mau ngapa-ngapain, cuma duduk, goyang-goyang. Kadang-kadang saat mereka mengangkat tangan begini, itu kita udah bilang dia nari. Saat mereka ngangkat tangan itu mereka udah nari. Tak malu kan, suka gengsi. Tapi saya bilang semua orang bisa menari sebenarnya. Jadi tidak ada alasan Tidak orang alasan tidak menari. tidak ada alasan dan semua harus bisa nari. Satu yang saya bilang bahwa saat kita mau mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan, ya itu lakukan apa cinta gitu. Jadi semuanya diekspresikan lewat Menari. Sebenarnya tanpa sadar tuh semua kita manusia udah menari. Kalau nggak tahu kayak kita pakai celana aja itu kita udah menari nih. Iya, pakai baju gitu, main basket itu kan udah menari. Cuma kita mengekspresikannya bagaimana ke Beda-beda, siapa ya. gitu, beda-beda. Cuci piring, nyetir mobil itu udah nari, naik motor itu sebenarnya udah nari. Cuman kayak apa pemusik yang dirijen itu sebenarnya udah nari Siapa? gitu. Pemusik siapa? Pemusik yang kemarin siapa yang dia kan suka gini-gini. Itu udah nari sebenarnya. Jadi semua tuh bisa nari semuanya. Berarti saya tarik kesimpulan saat kita menyembah Tuhan tidak ada alasan untuk diam. Iya, Nggak benar. boleh Nggak diam, boleh. lihat Iya, kiri, benar. lihat kanan, Iya, tapi benar. karena bahkan gerakan sesimpel mungkin sesungguhnya bisa kita sedang pakai menari benar. Ya, buat benar. Tuhan. Benar. Makanya itu penari penting, jangan bilang penari nggak penting. Semua nari pokoknya. Nari aja pokoknya. Mumpung momennya nih kita belajar Iya. dari narasumber. Boleh nggak sih kita dikasih contoh lah, kita sama-sama belajar kalau dari menyembah gerakan sederhana itu apa sih yang bisa kita lakukan?
Oke, yang paling gampang adalah saat kita nari kita bilang ada satu misal gini, namanya lyrical. Lyrical itu kita menari berdasarkan kata-kata. Jadi kalau misalnya kita menari ya itu paling gampang sih, yang paling gampang diikutin semua orang. Kalau kita dancer kan bergerak semuanya tanpa ngikutin ini. Tapi kalau lyrical itu kita harus ngikutin apa yang kata-katanya apa ya kita ikutin itu. Mungkin bisa ini ya apa ya Bisa lagu apa ya contoh, yang gampang apa ya Tal? Ini aja lah yang lagi booming. Waymaker. Waymaker. Mungkin lagu Waymaker gitu ya. Wow. Kayaknya Mungkin harus Wah, saya rasa berdiri ini kesempatan bagus ya Mungkin lewat semua sesi biar, ini. biar bisa ngikut. Mungkin pemirsa juga boleh ikut coba Iya, kali ya. dong. Mungkin, Bisa ini bisa ikut berdiri. juga MC-nya. Oh, saya enggak. Boleh. Oh, Iya dong, harus semua ikut, harus ya. bisa nari ya. Iya. Mungkin kalau Waymaker itu kan depan kata-katanya Waymaker. Waymaker tuh way itu kan jalan ya. Jadi kita bisa bikin kayak jalan berkelok gitu. Waymaker. Miracle worker. Worker itu pengerja, worker. Jadi kita bisa gini. Ini kan lambang orang kerja. Ya. Jadi Waymaker, miracle worker. Ya. Promise keeper. Promise itu kan kita janji nih, promise. Keeper. Jadi satu tangan, promise-nya kita janji, keeper gitu. Oke. Ya. Dari sini kita bikin light in the darkness. Light itu lampu, light. Kita bisa bikin seperti tanda lampu. Light in the darkness. Kita tutup muka kita karena gelap. Kita berbicara gelap. Darkness. Ya. My God, kita mengangkat tangan. My God. There is who you are. Nah, gampang kan? Jadi kita ulang lagi coba. Waymaker seperti jalan. Miracle worker, kita bekerja. Worker. Ini worker. Waymaker, miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness. My God. There is who you are. Gampang kan? Saya pribadi mengundang pemirsa untuk yuk sama-sama, nggak ada alasan buat kita untuk tidak memuji Ya, Tuhan. benar. Kalau hari ini kita sibuk, ini cuma hitungan menit, tapi kita belajar untuk Iya. memuji Tuhan, kita menari, memberikan yang Ya, terbaik. benar. Jadi Oke. kalau boleh berdiri, bisa ikuti. Saya pikir nanti akan ada bantuan musiknya juga ya. Boleh, Jadi kita boleh. sama-sama ambil momen ini untuk kita Ya. memuji, menyembah Tuhan. Boleh minta tolong ada musiknya? Bisa Adi? Oke, Pak. Oke. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Simpel aja kita udah menari. Nah, Iya, itu udah simpel nyembah aja kita udah dari nyembah tarian. Tuhan sebenarnya. Berarti saya rasa pesan untuk semuanya, Bahwa semuanya pasti bisa tidak menari. boleh berdiam diam ketika memuji, Ya. menyembah Ya, Tuhan. benar. Apapun yang kita lakukan, bahkan sesimpel apapun, Apalagi main handphone. itu sangat dilarang. Ya, kita- Apalagi ini posisinya kita cuman diem aja kan, cuman berdiri di bangku masing-masing, kita tinggal bergerak aja, yang penting kita nyembah Tuhan. Free aja ya, menyembah Tuhan ya. Iya benar, kita lakukan dengan ekspresikan dengan segala tangan. Saya pikir ini sesi yang sangat memberkati kita Iya. semua. Bahkan saya pribadi ternyata saya belajar bahwa saya pun bisa menari ternyata. Benar. Ya, Jadi yang akan saya lakukan setelah ini saya akan daftar Unify Unify. Dancer. Dengan senang hati. Mungkin kameramen boleh memasuki Unify. Boleh. Dan saya berdoa bahwa sungguh lewat ini semua bahwa menari sebenarnya skill, Benar. tapi di atas segalanya yang bisa kita pelajari dari Unify adalah di atas semuanya itu pertumbuhan rohani Ya, di atas segalanya. benar. Karena menari adalah wujud sikap hati kita melayani Tuhan, Ya. tapi di atas segalanya pertumbuhan rohani. Dan terakhir nggak cukup kayaknya kalau kita belum melihat Iya. Ko Edi sama Kak Kristal belum menari lagi. Kan nih. udah tadi awal. Mungkin penutup terakhir supaya kita bisa sama-sama lihat dan belajar. Ini kejutan ini untuk para pemirsa ya. Apa? Mau apa nih? Saya tanya dulu mau apa? Iya. Biar ada tantangan. Apa kira-kira? Every praise. Oh, every praise. Yang paling panuter paling suka every praise. Oh, oke. Oh ini, Oke, ini buat wah, Ini- buat Pak Gembala spesial ya. Buat Pak Gembala, every praise. Oke, Pak Kita Gembala. mohon maaf, Every Place ini kita udah bawain di Korea waktu itu bareng-bareng di Montserrat ya kan. Ada Pak Gembala juga. Iya sebentar. Oke, kalau bisa kalau ada musiknya Every Place jemaat boleh ngikutin, ini gampang kok. Ya. John Kalau bisa? mau nyembah, John mau ikut? mau Saya dia, masa bisa training dulu, saya masa aja. training dulu kalau yang gini. Mau nyembah. Ini Pak Gembala pernah nari di Kubik nih sama Ibu. Wah, oke. Yang Every praise to
Oke, roll. And lagi. Roll. And Teman-teman, lagu ini ada gerakannya. Wah, Saya percaya di tempat ini kita siap nah, boleh pemirsa ikut semua kali ya. pemirsa kalau mau ngikutin boleh, cuman ngikutin doang kok. Jangan. Ya. Bergerak biar sehat malam-malam ya kan. Kita nggak pernah tahu apa kita dapat sakit atau enggak. Tolak dalam nama Yesus. Selagi masih bisa nari, selagi bisa Bergerak. nimba, gerak aja. Yuk, John mau ikut? Ya. And roll. Kameramen, boleh? Yang lagi PSBB boleh ikut, biar nggak gabut di rumah. Eh, and say what? Yes, yes. Teman-teman, lagu ini ada gerakan. Oke, Oke. Setelah ini saya makin mantap, saya akan benar daftar habis ya. oke, silakan. Kami Jadi terima. saya rasa cukup untuk sesi hari ini dan saya pikir besok kita masih ada lanjutannya. Besok ada sesi khusus dan nanti di hari ke-6 akan ada spesial guest dan nanti mungkin kita semua akan sama-sama terus mengikuti acara ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Memberkati. Yeay, sampai jumpa lagi.